Border Cross, kuasai bumi, muridkan semua bangsa. Salam sejahtera dari KKW Kota Kinabalu, Sabah, Borneo, Malaysia. Inilah kesempatan yang terindah bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Hotman Siahaan. Mari kita membaca firman Tuhan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Datanglah kepada saya, kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Saya akan menyegarkan kamu. Ikutlah perintah saya dan belajarlah dari saya. Sebab saya ini lemah lembut dan rendah hati. Maka kamu akan merasa segar. Karena perintah-perintah saya menyenangkan dan beban yang saya tanggungkan atasmu ringan. Untuk pertama kali kita melihat bahwa Yesus memanggil semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dalam hal ini, Yesus secara pribadi telah menunjukkan bahwa dialah satu-satunya yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan manusia, baik dalam hal tubuh jasmani, jiwa, dan roh. Yesus satu-satunya jawaban untuk setiap persoalan manusia. Dan ketika manusia datang kepada Yesus, Yesus langsung memberikan kelegaan, kelapangan, kelepasan, kesembuhan, mujizat. Tuhan adalah jawaban satu-satunya untuk setiap persoalan manusia. Pada poin kedua adalah dikatakan, pikullah kuk. Kuk merupakan satu alat pengikat yang berada di leher sepasang lembu yang mau bekerja. Dan perhatikanlah bahwa sepasang lembu yang bekerja, ada lembu yang lebih tua, dewasa ataupun lebih besar, dan juga ada yang lebih kecil, yang lebih muda. Artinya yang lebih dewasa, yang tua, yang senior, dialah yang memegang kendali di saat mereka bekerja, sementara yang kecil akan mengikuti. Demikian juga halnya dengan kehidupan kita, bahwa Yesus adalah Tuhan kita, Bapa kita, pemegang kendali kehidupan kita. Sementara kita mengikut saja, jangan berontak dan jangan melawan, sebab Tuhan Maha Baik. Kemudian dikatakan lagi bahwa kita belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Puji Tuhan, ketika kita sudah dikuk oleh Tuhan, diikat oleh Tuhan, dikontrol oleh Tuhan, saat itulah kita boleh belajar. Bukan belajar dulu baru dikuk, tetapi dikuk dulu baru belajar. Ketika seseorang sudah dikuk oleh Tuhan, maka dia akan tetap rela diajar oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Inilah kesaksian hidup saya, bahwa saya adalah seorang anak pastor gembala sidang gereja Pentakosta, dan ketika muda saya seorang pemain band sekuler di kota Jakarta. 10 tahun lebih orang tua saya menunggu saya untuk kembali kepada Tuhan. Dan sama seperti kisah anak hilang, ketika saya sudah hancur, lalu saya kembali kepada Tuhan. Bapak, ibu, dan keluarga saya menerima dengan baik. Dalam masa panggilan Tuhan itu, saya banyak diproses oleh Tuhan melalui kehidupan dalam berbagai-bagai kesulitan. Dan itulah yang menjadi kuk bagi saya, di mana Yesus telah mengontrol saya, mengikat saya, tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikut kepada Yesus. Itulah sebabnya saya boleh katakan bahwa kuk yang Tuhan pasang itu enak dan ringan. Puji Tuhan, sekarang saya boleh melayani Tuhan, memberitakan kasih Tuhan ke banyak suku-suku bangsa. Selanjutnya, bahwa ketika kita belajar kepada Tuhan, sebab kita akan belajar sifat-sifat Yesus. Dia adalah bahkan rendah hati. Sehingga ketika kita belajar kelemah lembutan Tuhan dan rendah hati, maka kita akan menjadi seperti Dia. Seorang pemimpin harus belajar kepada Tuhan, baik dalam bidang sekuler maupun rohani, bahwa kelemah lembutan serta rendah hati itu sangat diutamakan. Tiada satu ajaran apapun yang membuat seseorang bisa berhasil tanpa mengikut ajaran Yesus yang seperti ini. Dan yang terakhir dikatakan bahwa kuk yang kupasang itu enak
dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan, apapun pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah enak dan ringan. Sebab ketika kita sudah dipulihkan Tuhan, sudah disembuhkan Tuhan, diberikan kuasa, itulah sebabnya Tuhan memanggil semua orang yang letih lesu untuk diberikan kekuatan, diberikan kuasa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Biarkan dirimu dikuk oleh Tuhan supaya engkau berhasil dalam segala bidang. Terpujilah nama Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur buat kasih setiamu memanggil kami untuk datang kepada Engkau, untuk dikuk, untuk dikontrol, untuk dipimpin, dibimbing oleh Yesus menjadi anak-anak Allah yang hidup. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Jadilah firman-Mu sebagai suluh dalam perjalanan hidup kami, sehingga kemanapun kami melangkah, Engkau hadir dalam tiang awan dan tiang api, dan firman-Mu memberikan kebahagiaan, damai sejahtera, seperti sungai tak pernah kering, seperti gelombang lautan tak pernah berhenti. Terpujilah nama Yesus Kristus. Haleluya.